Dan lebih lengkap terkait temuan Komnas HAM selama aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di beberapa daerah, kita tanyakan langsung pada Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Samandawai. Selamat malam Pak Dawai. Selamat malam Mas Radi. Pak Dawai, ya saya langsung saja bertanya soal rekomendasi sementara karena ini saya yakin penelusurannya masih terus berlangsung oleh Komnas HAM. Saya ingin tanyakan rekomendasi sementara terhadap siapapun yang terlibat dalam situasi akhir-akhir ini, baik itu pengunjuk rasa maupun juga aparat keamanan. Apa saja rekomendasinya, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi kami telah mencermati berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini di berbagai daerah di tanah air dan kami juga sudah turun ke beberapa daerah baik di Jakarta, di Bandung, di Solo dan juga kami mengikuti perkembangan melalui media sosial dan media massa. Jadi kami melihat dan menemukan ya ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan, baik itu misalnya ada penangkapan sewenang-wenang, kemudian juga ada kekerasan ya menyebabkan meninggal dunia, ada kerusakan fasilitas publik dan lain sebagainya. Dari sana kami memberikan beberapa rekomendasi. Tentunya kita juga menghimbau ya agar supaya unjuk rasa meskipun itu merupakan hak setiap orang dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar konstitusi kita merupakan hak bebas berekspresi dan berpendapat namun tetap harus menjunjung tinggi cara-cara yang non-violence, tidak menggunakan kekerasan dan juga tidak merusak fasilitas publik dan lain sebagainya. Namun demikian kami lihat orang-orang yang diduga melakukan tindakan kriminal dalam berbagai eh, unjuk rasa tersebut tetap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak boleh dilakukan tindakan penyiksaan, penganiayaan terhadap mereka. Oleh karena itu kami juga menghimbau agar mereka-mereka yang semata-mata menyampaikan pendapat, berekspresi tersebut ya, yang ditahan karena mereka unjuk rasa tentunya harus dibebaskan. Itu Oke. yang kami sampaikan. Kemudian juga kami merekomendasikan kepada aparat kepolisian untuk tidak melakukan tindakan represif dalam Ya. pengamanan aksi unjuk rasa karena di beberapa media kami juga perhatikan mereka yang sudah ditangkap kemudian masih ada yang dipukuli dan lain sebagainya. Hmm. Tentunya ini menimbulkan rasa amarah. Jadi yang Ya. tadinya mereka mungkin menuntut sesuatu tapi karena tindakan yang represif malah menimbulkan amarah dari massa yang menyebabkan demo menjadi anarkis gitu. Oke, baik Pak Dawai, tapi begini, ada juga beberapa kelompok yang di luar benar-benar pengunjuk rasa seperti mahasiswa ataupun masyarakat yang benar-benar ingin menyampaikan aspirasi. Ada juga beberapa kelompok memang yang terdeteksi tidak melakukan aksi unjuk rasa, malah datang langsung melakukan aksi-aksi yang tidak pantas, aksi-aksi yang memunculkan memicu kerusuhan begitu. Dan ini sudah ditegaskan oleh Presiden juga, tindak tegas untuk orang-orang yang seperti ini. Dan Polri juga mengatakan akan melakukan tindakan tegas yang terukur. Nah, bagaimana Anda juga mendudukkan bahwa ada juga orang-orang yang mencoba merusak suasana unjuk rasa pada saat aksi berlangsung? Ya, itu juga yang menjadi perhatian dari Komnas HAM bahwa ada juga di antara mereka yang berunjuk rasa yang mungkin memprovokasi para pengunjuk rasa atau menggunakan cara-cara kekerasan Hmm. di dalam menyampaikan pendapatnya atau memang sengaja untuk menimbulkan kerusuhan ya di tempat-tempat unjuk rasa tersebut. Tentunya kami bila memang yang bersangkutan tersebut ada bukti yang jelas menunjukkan bahwa mereka melakukan tindakan anarkis, saya kira proses penegakan hukum juga bisa dilakukan. Namun demikian, penegakan hukum ini juga tetap harus menggunakan cara-cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Oke. artinya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Misalnya begini, mereka yang ditangkap, ditahan, tentunya tidak boleh disiksa, dipukuli, Ya. kan tidak boleh Ya. ya. Hmm. Silakan kalau mau ditangkap, ditahan, silakan, tetapi tidak boleh dipukuli. Kemudian yang kedua juga akses pengacara misalnya. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan anak-anak misalnya. Ini kan bagaimanapun juga anak-anak yang demo misalnya itu juga mereka tetap harus diperhatikan bahwa proses penegakan hukum terhadap anak
itu berbeda dengan orang dewasa karena untuk anak itu ada sistem peradilan pidana anak yang itu yang harus juga dihormati. Ya, Tadi kawan-kawan dari KPAI juga menyampaikan data-data di mana ada beberapa kasus mereka ternyata kesulitan untuk oke, mengakses misalnya. Jadi hal itu yang harus diperbaiki. Jadi bukan kita oke. apa namanya membatasi ya kerja-kerja penegakan hukum, tetapi dalam melaksanakan penegakan hukum itu harus tetap menjunjung tinggi instrumen hak asasi manusia agar juga tidak salah orang juga dan Oke. tidak juga menimbulkan kemarahan yang lebih besar dari masyarakat. Oke, baik. Saya ingin juga secara spesifik membahas pada kesempatan ini soal penetapan tersangka dan penangkapan Direktur Lokataru yang belakangan ini sangat kritis menyampaikan kritik publik begitu dan juga ikut dalam beberapa aksi unjuk rasa kemarin. Dan ini ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melakukan provokasi, lalu juga melakukan penyalahgunaan untuk perlindungan anak. Bagaimana Anda melihat ataupun merespons penetapan tersangka terhadap Direktur Lokataru ini? Ya, Komnas juga memberikan perhatian terhadap isu tersebut dan kami menilai bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan sebaik-baiknya. Kami dapat informasi misalnya yang bersangkutan didatangi tengah malam misalnya ya, Ya, yang sebenarnya kan bisa dengan dipanggil gitu ya, atau dipanggil diminta menghadap di siang hari dan lain sebagainya sehingga juga tidak tidak membuat orang yang dipanggil ini merasa diperlakukan secara dan dilanggar hak asasi manusianya. Jadi meskipun seseorang itu dituduh melakukan suatu kejahatan, tentunya azas praduga tak bersalah kan tetap harus dihormati. Kemudian yang kedua juga tata cara dalam melakukan pemanggilan itu kan sudah diatur, baik di dalam KUHP ya, misalnya. Apabila tidak tertangkap tangan tentunya harus dipanggil secara secara baik ya proses ya. pemanggilannya dan juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi Oke, misalnya kenapa tidak dipanggil di siang hari gitu baik. dan tidak didampingi oleh advokat dan lain sebagainya. Baik, pada intinya memang kalimat tegas terukur tadi itu yang harus benar-benar juga diserap atau diejawantahkan oleh aparat keamanan sebagai tindakan-tindakan yang benar-benar terukur, terutama hal-hal spesifik atau pihak-pihak spesifik seperti tadi ada anak di bawah umur, ada mahasiswa dan lain-lain. Terima kasih Pak Ya, Abdul Haris juga Mendawai, Komisioner. lagi Ya, ada sedikit saja singkat perempuan saja dan juga Pak ada Dawai. perempuan. Ya, jadi bukan hanya anak-anak tapi ada perempuan Perempuan juga. juga baik. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Haris Mendawai, Komisioner Komnas HAM telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, Pak.